Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm pretty well. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa ketua kelasnya? Saya Miss. Oh iya, sebelum pelajaran dimulai, tolong dipimpin doa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Ini kelas 9B kan ya? Iya, Miss. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. 9B. Budi, Ada, Miss. Yahya, Ada, Miss. Cindy, Ada, Miss. Ii, Izin, Miss. izin. Kenapa? Ada acara keluarga, Miss. Ya, yang terakhir Wahyu. Ada, Miss. Makasih. Hari ini, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang salah satu grammar di bahasa Inggris, yakni passive voice. Ada yang pernah dengar nggak? Belum, Miss. Belum. Kalau misalnya kalau di bahasa Indonesia itu passive voice sama dengan kalimat pasif. Tahu kalimat pasif? Tahu, Miss. Itu yang ada maknanya di. Kan biasanya, coba misalnya dalam bahasa Inggris sebutkan kalimat aktif di simple present tense. Contoh kalimat simple present tense. Miss. Ya, iya kamu. Siapa namanya? Cindy, Miss. Iya, Cindy, silakan. I wash my shoes. Ya. I wash my shoes. Nah, ini contoh kalimat aktif dalam simple present tense. Nah, kenapa disebut kalimat aktif? Karena yang melakukannya ini subjek, dan ini wash ini verb di sini memiliki makna me. Nah, sekarang kan kita belajar tentang passive voice. Nah, kalau dalam passive voice itu makna me di sini nanti akan berubah menjadi di. Nah, yang pertama kita akan belajar tenses yang simple present tense. Passive voice itu rumusnya gimana sih? Passive voice itu gampang, rumusnya cuma be plus verb 3. Nah, ini cuma nanti tinggal dimasukkan ke rumus tenses yang ada. Nah, kalau ini mau dijadikan passive voice gimana? Jadinya passive voice itu menekankan objeknya. Jadi objek ini akan kita jadikan subjek. Jadi ini kan subjek, ini verb, ini objek. Objek akan berubah jadi subjek akan berubah jadi objek. Nah, kita ambil contoh ini ya. Jadi, kalau dalam passive voice, objek dulu kan jadi subjek, jadi my shoes di depan. Lalu ada verbnya. Sebelum verbnya ini kan ada be. Jadi, kalau di simple present tense, my shoes ini verbnya itu, maksud saya be-nya itu diganti menjady is karena dia tunggal. Kata ganti my shoes kan it kalau be-nya itu nanti jadi is. Lalu verb 3-nya wash. Ada yang tahu? Saya, Miss. Iya, Yahya. Wash it. Wash, gak usah ed ya. Ed-nya gak perlu ditekan. Wash. Nah, wash. I ini di sini yang subjek tadi diganti ke pronoun object of pronoun. Jadinya gini, by me. Jadi kalimat aktifnya dari saya mencuci sepatu saya menjadi sepatu saya wash di sini dicuci oleh saya. Gimana? Paham anak-anak? Paham, Miss.
Ya, kalau paham, ini yang simple present tense. Nah, yang kedua, kita akan belajar passive voice di dalam tenses past tense. Siapa yang tahu rumus dalam tenses past tense itu gimana? Ada yang mau ngacung tangan? Saya, Miss. Oh iya, Budi. Past tense gimana rumusnya? Subject plus Verb 2. verb to dan Objek. Nah, sama kayak gini sebenarnya. Tinggal nanti be-nya ini kita ganti ke past tense. Kalau past tense be-nya kan was atau were. Siapa yang mau ngasih contoh? Saya, Miss. Iya, Wahyu. I read my book yesterday, Miss. I read my book yesterday. Nah, ini kalimat aktif dalam past tense contohnya. Jadi, kalau sudah kalimat aktifnya kayak gini, mau dijadikan pasif, pertama yang di depan apa? My book. My book. Habis itu, be-nya was apa were? Was ya. My book was read, verb 3-nya Read. By I menjadi objek jadi Me. me. Yesterday. Udah paham semuanya? Paham, Miss. Nah, jadi yang perlu diingat, passive voice itu makna kata kerjanya nanti akan menjadi di, misalnya membaca menjadi dibaca, mencuci menjadi dicuci. Nah, rumusnya passive voice dalam semua tenses itu be plus verb 3. Paham? Paham, Miss. Nah, sekarang saya kasih tugas per anak, tolong buat satu aja contoh passive voice dalam bentuk simple present tense dan satu contoh passive voice dalam bentuk past tense. Gimana? Gak susah kan? Enggak, Miss. Ya, bagus. Jadi dikerjakan dulu, nanti saya ada ice breaking bentar buat nunjuk siapa yang bakal maju. Saya kasih waktu berapa menit? 5, Miss. 5 menit cukup? Cukup. Ya udah, saya akan mengerjakan. Ya, Miss. Nah, gimana anak-anak? Udah selesai semua bikin contoh? Udah, Miss. Nah, tadi kan saya bilang kalau sebelum maju kita ada ice breaking-nya. Jadi, nanti siapa yang salah ice breaking-nya, dia yang bakal maju ngasih tahu atau presentasi tugasnya di depan. Nah, gimana ice breaking-nya kayak gini? Gampang. Ini cuma tepukan. Tepuk pagi. Coba ikutin, tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Salah. Kalau malam udah boleh berisik. Jadi nah, nggak ada suaranya, oke? Oke, Miss. Ya. Jadi kita mulai sekarang ya. Jadi setiap anak harus konsentrasi. Oke? Iya, Miss. Kita mulai. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Nah, siapa yang salah tadi? Cindy, Miss. Oh iya, ayo Cindy yang maju berarti. Ayo Cindy, mana Cindy? Oh ini, ya Miss. Iya Cindy. Gimana? Udah buat contoh tadi? Udah Miss. Coba kasih tahu ke teman-temannya. Gimana contohnya? Kalimat yang present tense dulu dah. Apa kalimatnya? Ditulis nih Miss. Ya, kasih tahu ke temannya dulu. Jadi contohnya yang simple present tense itu she buys a car, Miss. Ya, ditulis. She buys a car. Kalau di passive voice kan gimana? Oke, Miss. Bener gak, Miss? Nah, kita lihat dulu ya. Tadi
contohnya Mbak Cindy, she buys a car. Betul. Buys-nya udah ditambah S karena subjeknya itu adalah she. Nah, terus di passive voice kan. Car is. Betul. Bought verb 3, by she jadi her. Gimana, betul? Betul. Tepuk tangan buat Mbak Cindy. Nah, udah pinter. Sekarang gimana kalau yang past tense? They studied English. They studied English. Gini ya, Miss. Nah, terus di passive voice kan, gimana bilang ke teman-temannya? Jadi English was studied by them. English was studied by siapa tadi? Them, Miss. By them. Nah, they studied English. English objeknya jadi subjek, be-nya was karena past tense, lalu studied verb 3-nya juga studied dari kata study. Terus they jadi them, jadi by them. Betul lagi. Makasih Mbak Cindy udah pintar jawabnya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, Miss. Nah, anak-anak, tadi ambil satu contoh aja, kalian udah paham. Miss bangga sama kalian. Jadi teruskan belajarnya bahasa Inggris itu gak susah kalau kita mau belajar. Nah, jadi terus belajar di rumah. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, tinggal ditanya ke Miss nanti bagian mana yang susah. Nah, sekarang buka bukunya halaman 36. Nah, di situ ada kalimat-kalimat aktif dalam present tense dan past tense. Jadi kalian buat ke dalam bentuk pasif. Minggu depan saya akan koreksi sambil dibahas bersama di kelas ya. Iya, Miss. Siap. Nah, ya bagus. Nah, jadi sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong dipimpin lagi ya. Karena pelajaran telah selesai, mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Selesai. Nah, thank you for today. Hope you have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.